Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Mari kita mempersiapkan diri kita, bersekutu dengan Tuhan, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, sesuai bacaan harian Gereja Toraja, pada hari ini Rabu 16 Agustus 2023, dari Mazmur pasal 130 ayat 1 sampai ayat 8. Mazmur pasal 130 ayat 1 sampai ayat 8. Mari sebelum membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Kami sungguh bersyukur padamu Tuhan, oleh pimpinan-Mu, oleh pengasihan-Mu, kami boleh menikmati berkat dari Tuhan sepanjang hidup yang Tuhan karuniakan bagi kami. Pada saat ini kami akan membaca firman-Mu, juga kami akan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus menyertai kami memahami dan kami melakukan firman-Mu. Ampunilah segala dosa kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Amin. Firman Tuhan dari Mazmur pasal 130 ayat 1 sampai ayat 8 berbunyi demikian. Seruan dari dalam kesusahan, nyanyian ziarah. Dari jurang yang dalam, aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau, ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Amin firman Tuhan. Bacaan kita ini diberikan tema berharap pada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, jika saya bertanya pada kita, dalam hal apakah kita mengharapkan Tuhan ada dalam hidup kita? Atau kita menantikan Tuhan ada dalam kehidupan kita? Tentu kita setuju jika saya mengatakan, dalam seluruh kehidupan kita, terlebih ketika kita dalam kesusahan. Bacaan kita yang merupakan nyanyian ziarah ini mengungkapkan ungkapan dan seruan kepada Tuhan. Dan dalam seruan tersebut ada harapan Tuhan mendengarkan. Ada harapan telinga Tuhan menaruh perhatian kepada permohonan yang dinaikkan kepada Tuhan. Dan ada saat di mana ungkapan hati mengingat pada masa yang lalu tentang kesalahan, tentang dosa yang dilakukan. Dan di sini jelas sekali pemazmur mengungkapkan, siapakah yang dapat tahan Tuhan? Jikalau Tuhan mengingat kesalahan-kesalahan. Tentu yang dimaksud adalah kesalahan di masa yang lalu yang dilakukan oleh pemazmur. Tetapi dalam keyakinan, pemazmur menyadari bahwa pengampunan datang dari Tuhan. Pengampunan kepada orang yang datang kepada Tuhan dinyatakan. Dan pemazmur mengungkapkan bahwa pemazmur sungguh menantikan Tuhan. Pemazmur sungguh mengharapkan Tuhan datang dalam hidupnya. Pemazmur mengungkapkan bahwa jiwanya menanti, mengharapkan firman Tuhan. Bahkan diungkapkan di ayat 6, harapan dari pemazmur tentang kehadiran Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Dan ini diungkapkan 2 kali di ayat 6. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi.
dan sebuah keyakinan, sebuah kepastian diungkapkan pemazmur untuk meyakinkan bahwa memang harapan pada Tuhan. Dan ini jelas dikatakan di sini di ayat 7, berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Tentu pembebasan yang dimaksud bukanlah sekedar pembebasan seperti remisi seorang yang dipenjara oleh karena hal-hal tertentu, lalu kemudian pada bulan Agustus seperti ini mendapat remisi dari presiden. Pembebasan yang dimaksud di sini lebih kepada pembebasan akan dosa. Dilepaskan dari dosa dan mendapat pengampunan. Lebih daripada apa yang diinginkan oleh seorang yang secara fisik mendapatkan pembebasan dari hidupnya. Tetapi dalam hal ini dibebaskan dari dosa, dibebaskan dari kesalahannya. Dan karena itu memohon kepada Tuhan agar semua itu boleh dialami oleh pemazmur dalam bacaan ini. Saya dan kita semua dalam kesadaran iman, sadar benar, kita punya kesalahan, kita punya dosa secara pribadi. Namun seperti pemazmur, adakah kita mengungkapkan secara pribadi kepada Tuhan bahwa sungguh kita menantikan Tuhan? Jiwa kita mengharapkan Tuhan, mengharapkan firman-Nya untuk memperbaharui, untuk mengenal kasih Tuhan, mengenal apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam hidup kita, dalam seluruh kehidupan kita. Jangan sampai ketika kita mengalami kesusahan, baru kita mengingat Tuhan. Hati-hati, Bapak Ibu Saudara-saudara. Jangan lengah dalam hidup ini. Jangan ketika kita menghadapi kesusahan, baru kita mengingat Tuhan dan mengharapkan Tuhan dalam hidup kita. Bahwa seharusnya kita semua mestinya mengharapkan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Mengharapkan kehadiran Tuhan, terutama keselamatan itu. Keselamatan dan pembebasan secara utuh ada di dalam Yesus Kristus. Pembebasan yang dibawa dan dinyatakan Yesus Kristus dalam hal ini soal keselamatan, hidup kekal bagi semua orang yang percaya kepadanya, berharap kepada kasih-Nya, mengharapkan Dia datang dalam seluruh kehidupan kita, melepaskan kita dari kungkungan dosa, dan membawa kita pada pembaharuan untuk tidak larut dalam kesalahan. Agar kita tidak dibawa pada sebuah pemikiran tentang kesalahan yang kita lakukan dan menghantui hidup kita dalam proses pengambilan keputusan. Hanya harap kepada Tuhan, kita memperoleh kelepasan. Hanya harap kepada Yesus, kita memperoleh keselamatan. Berharap kepada Tuhan, seperti Kidung Jemaat 445 yang mengatakan, harap akan Tuhan, hai jiwaku, Dia perlindungan dalam susahmu. Jangan resah, tabah berserah, karena habis malam, pagi mereka. Dalam derita dan kemelut, Tuhan yang setia, penolongmu. Adakah dalam situasi hidup kita, memang kita meyakinkan diri kita, Dialah penolong, dan sangat tepat membawa hidup kepadanya. Jangan membiarkan diri kita terpaku pada persoalan kita. Jangan membuat diri kita terkungkung dalam kesusahan kita, mencoba menyelesaikan sendiri, atau secara dunia, kita mencoba melepaskan diri dari kesusahan. Hanya di dalam Tuhan, kita memperoleh kelepasan. Hanya di dalam Tuhan, kita memperoleh pembebasan itu. Seperti ungkapan pemazmur
Dalam bacaan ini di ayat 8, Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Dialah tentu sebuah penegasan bahwa hanya di dalam Tuhan Israel dibebaskan. Hanya di dalam Tuhan Israel dilepaskan dari kesalahannya. Hanya di dalam Tuhan. Ingat Bapak Ibu Saudara-saudara, hanya di dalam Tuhan. Dan dalam iman kita belajar bahwa memang hanya di dalam Yesus Kristus, sebagaimana sejarah Alkitab dan cerita Alkitab mengungkapkan, Yesus Kristuslah Juru Selamat. Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat bagi kita. Dan karena itu, setiap hal yang membuat kita susah dalam hidup ini, bawalah padanya, libatkanlah, berserahlah kepadanya. Jangan membiarkan diri kita begitu susah hanya karena kita tidak bisa melepaskan diri dari persoalan ini dan tidak membawanya kepada Kristus. Kita akan merasakan pembebasan yang luar biasa di dalam Kristus, kemerdekaan yang sejati di dalam Yesus Kristus, bahwa seluruh hidup hanya padanya. Kesusahan-kesusahan apapun yang menghampiri hidup, bawa kepadanya. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kasih karunia-Mu Tuhan yang kami nikmati, kasih karunia-Mu Tuhan membawa kepastian bagi kami memperoleh keselamatan di dalam Yesus Kristus. Ajari kami untuk senantiasa hidup di dalam Engkau dan tidak menyelesaikan diri kami dalam persoalan kami secara pribadi, selain hanya di dalam Engkau. Mampukan kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus untuk menyerahkan seluruh hidup kepadamu, apapun adanya kehidupan kami. Kami belajar tentang firman-Mu, bagaimana pemazmur sungguh menantikan kehadiran-Mu dalam menyelesaikan persoalannya, mengharapkan firman-Mu, mengharapkan kehadiran Tuhan dalam seluruh kehidupannya. Karena di dalam Tuhan ada pembebasan, di dalam Tuhan ada kelepasan. Roh Kudus menolong kami untuk mengaminkan setiap bagian firman-Mu yang kami baca dan kami renungkan. Bapa kekasih jiwa kami datang kepadamu membawa seluruh kehidupan kami. Topanglah kami Tuhan, kasihilah kami. Selalu kami percaya dan kami yakini, tanpa Engkau dalam hidup kami, maka hidup kami sia-sia. Dan di dalam Engkau, kami menemukan kepastian. Sehingga dengan iman, kami belajar untuk menyerahkan seluruh kehidupan hanya padamu saja. Kami berdoa kepadamu Tuhan untuk setiap pendengar renungan pagi dari Bukit Sion Makale. Berkatilah senantiasa dalam seluruh kehidupan yang Tuhan perkenankan, boleh dialami, boleh dijalani. Biarlah ya Tuhan, Engkau sendiri yang menopang seluruh kehidupan setiap umat-Mu ini, dan dalam seluruh keberadaan setiap umat-Mu ini senantiasa dibawa kepada Tuhan, senantiasa disyukuri di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa kekasih jiwa kami, biarlah Engkau menyempurnakan firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada saat ini, dan biarlah ya Tuhan, kami makin diteguhkan dalam iman untuk semakin memahami firman-Mu, memahami apa yang Engkau kenan dalam seluruh kehidupan kami. Kami berdoa kepadamu Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang berseru kepadamu dalam seluruh keberadaan masing-masing. Kasih karunia-Mu terus dinyatakan bagi mereka. Kami sungguh mensyukuri bahwa oleh perkenan-Mu Tuhan, kami memperoleh kemerdekaan bangsa dan negara, dan kemerdekaan di dalam Yesus Kristus. Kami berdoa padamu Tuhan, biarlah damai sejahtera-Mu terus menaungi kami di dalam kehidupan kami bersama dengan umat-Mu, dan kami pun berdoa biarlah Engkau terus memeliharakan pemerintah kami sehingga boleh memimpin kami ke jalan yang Engkau kenan. Ampunilah segala dosa kami Tuhan. Berdoa kepadamu hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati seluruh kehidupan kita.